Oke, alhamdulillah kalau baik. Selamat siang. Siang, selamat siang, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, Pak Hamdan di sini dapat tugas dari Fasda kemarin di Solo untuk memberikan beberapa jurus sama kalian. Ya, kebetulan yang saya ajarkan adalah jurus pertama. Apa jurus pertama itu? Kenali potensi. Setiap manusia memiliki potensi masing-masing. Ada yang potensinya di bagian kinestetik, ya, ada yang visual dan sebagainya. Ada saya punya bakat terpendam, ya, punya bakat terpendam dan sebagainya. Itu bisa. Tapi kalian tidak menyadari hal itu. Maka dari itu supaya kita menyadari hal itu, kita belajar di hari ini, ya. Sudah siap? Ya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Dari Pak Hamdan atau dari ketua kelas? Oke, berdoa mulai. Bismillah. Terima kasih. Oke, Bapak hitung ya. Satu pasang, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
1212. Silakan berhadapan. Berhadapan, saling menghadap. Saling menghadap. Oke. Sudah siap ya? Oke, silakan kalian ambil lembar jawabnya khusus yang satu. Yang satu, yang nggak punya satu, yang dua nggak usah. Nanti gantian. Oke, siap? Yang satu angkat tangan. Oke, yang satu silakan tebak kepribadian, tingkah laku dan sebagainya teman kamu yang nomor 2. Tebak, artinya diobservasi, cari tahu tentang teman kamu, ya. Kemudian nanti akan dikonfirmasi jawabannya. 10 saja, silakan. Yang satu, yang bagian dari nomor 1, silakan tebak teman kamu 10 kriteria atau ciri-ciri atau kebiasaan atau apapun itu. Bisa dimulai? Ditulis juga nama teman kamu. Nama teman kamu ini. Dia seperti ini. Dia kalau itu jam 10 malam, benar apa tidak? Nah, contohnya kalau salah disalahkan. Tapi nanti koreksinya nanti. Sekarang kalian isi saja, observasi dulu, tebak teman kamu. Sudah saya mulai? Saya hitung sampai 5. Ya. Di pernyataan tebakanku kamu tulis. Teman kamu terlihat seperti itu ya. Oke, siap? Ya, terus jawaban yang benar nanti divalidasi, ditanya benar atau tidak. Oke, siap? Oke, 3, 2, 1, mulai tebak teman kamu. Tapi ingat, teman kamu yang nomor 2 jangan sampai tahu tebakan kamu. Jangan sampai tahu tebakan teman kamu. Ya. 5, minimal 5, maksimal 10 tebakannya. Tapi ingat, jangan kerjasama. Coba kamu berusaha mengenali teman kamu ya. Jangan sampai tahu. Kamu kenalin ini. Ya. Siap? Silakan mulai. Jangan sampai tahu teman nomor 2 kamu. Ya. Wah, dia suka makan jengkol. Benar atau tidak? Ya, saya suka makan jengkol. Ya. Misalkan si A sering kentut di kelas. Apa benar kamu sering kentut di kelas? Ya, salah gitu ya. Dia suka mengaji. Ya, suka mengaji sebagainya. Oke? Silakan tebak teman kamu. Berarti kamu nebak ini ya. Kamu nebak dia. Minimal 5, maksimal 10. Berarti kamu nebak dia ya. Kamu nebak dia tuh. Kamu nebak dia. 1 menit lagi. 5 boleh, minimal 5. Teman kamu
jangan sampai ketahuan bahwa sedang diamati ya. Amatinya apa aja. Oke. Saya hitung sampai 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 20 19 25. Ngitungnya urut ya. Oke, sudah 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 selesai. Oke. Silakan per kelompok ya. Silakan tanya kebenarannya di mana. Coba ditanya, kamu benernya kamu seperti ini, benar apa salah? Kalau salah, salah. Kalau tidak, centeng, silang ya. Oke, siap. Coba dikonfirmasi sama teman kamu. So, konfirmasi. Yo, Brody. Coba 5 yang benernya berapa, salahnya berapa, coba. Oke, kita ambil contoh ini ya. Oke, pertanyaannya apa saja yang kamu tahu tentang ini? Tidur jam 11 malam, benar atau tidak? Nah, terus? Oke, benar. Terus? Dia suka teriak-teriak? Tidak, salah. Terus? Dia suka makan? Oke, suka makan. Oke. Terus? Sering ke WC? Enggak. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Nanti disuruh menjelaskan satu persatu. Oke, sudah tebak? Oke, coba hasilnya di mana? Dia suka baca novel. Benar apa salah? Betul. Betul. Terus? Dia suka kucing. Benar? Betul. Oke. Oke, 4 betul. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oke. Coba ganti-gantian ya. Dia suka bermain game. Bermain game. Betul apa salah? Oke. Dia suka matematika. Betul. Semua matematika ya? Terus? Klub kebanggaan dia Persib. Benar, Persib. Oke, terus. Dia tidak suka pacaran. Benar apa salah? Betul. Oke. Dia suka makan bebek. Dia apa dia? Dia apa? Suka makan bebek. Dia suka makannya BG. Benar? Oke, tepuk tangan semuanya. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar. Oke, Bapak pengen tahu bagaimana perasaan kamu ketika sudah mengetahui beberapa tebakan kamu itu benar. Oke, ada yang mau berbicara, merefleksikan? Ternyata tebakan saya selalu benar dan saya sudah memahami dia ya. Ada? Ada yang mau berbicara? Kamu? Kamu? Oke, silakan Mas. Gimana perasaanku setelah mengetahui beberapa kriteria? Perasaanku senang Senang terus? karena bisa ini Pak Memahami. memahami kepribadian dia. Oke. Ya. Seberapa jauh? Seberapa dekat kamu dengan dia? 50% Pak. 50% sudah mengetahui semuanya. Iya Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Artinya ketika semuanya tebakannya benar, berarti kita sudah bisa memahami teman kalian satu sama lain. Oke? Oke. Sebelumnya Bapak ingin menjelaskan ya apa itu intelijensi atau kecerdasan, sedikit Bapak jelaskan ya. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Yang pertama, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Ya, itu intelijensi. Kemudian
Granger menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Jadi tidak ada anak bodoh. Semua anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Singer atau mawas diri mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sosok ini juga senang menerima kritikan dan masukan dari orang lain terhadap dirinya untuk dijadikan bahan refleksi dirinya, serta memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Itu Singer ya. Pinter atau pintar mencerminkan karakter berilmu yang dengan ilmunya tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan dunia yang berpangkal pada kemuliaan hidupnya. Untuk bekal di akhirat, ilmu tidak menjadikan pribadi seseorang yang sombong dan juga memiliki ilmu yang mau membawa pada kemudahan. Oke. Itu yang namanya pintar. Jadi intelijensi itu apa? Kemampuan. Dan kecerdasan itu ada 8 kategori. Kategorinya apa saja? Nanti di grup. Ini ada kecerdasan majemuk. Yang pertama, cerdas visual. Ya, artinya membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar grafik dan bagian, nikmati menggambar, melukis seni, mengenali pola dengan mudah. Jadi dengan melihat dia sudah bisa memahami. Itu kalau cerdas visual spesial. Oke. Yang kedua, cerdas verbal, linguistik. Ya, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Ya, enjoy membaca dan menulis, berdebat, suka berdebat berarti ya. Memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat berbicara. Itu ketika cerdas verbal. Kalian masuk yang mana? Ini apa bukan? Kalau belum ketemu coba yang ini. Cerdas interpersonal, berkomunikasi secara verbal dengan baik. Apakah kalian bisa berbicara dengan baik? Terampil dalam komunikasi non verbal. Bisa pandai mengetik di WA misalkan. Melihat situasi dan perspektif yang berbeda. Jadi ketika orang lain melihat A, ternyata dia C. Ya. Menciptakan hubungan positif dengan orang lain, artinya orangnya mudah bergaul. Selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Jadi ketika bermusyawarah disebut grup. Cerdas intrapersonal, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, artinya mengakui bahwa dirinya itu kurangnya ini, kelebihannya ini. Menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik. Ya, ini untuk intrapersonal. Kemudian cerdas kinestetik, terampil dalam menari dan olahraga. Kalau nggak menarinya pasti di olahraganya. Menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, artinya suka berkarya dengan tangannya. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, nyambung antara pikiran dengan gerakan. Ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Jadi ingat dengan melakukan, artinya ketika praktek dia langsung bisa. Selalu mengingat, tapi kalau teori atau melihat tidak bisa. Ya. Itu untuk cerdas kinestetik. Oke. Cerdas logis matematis, memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit, biasanya yang suka matematika. Cerdas musikal, peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik. Suka menciptakan lagu, memahami, mengingat melodi, serta menciptakan melodi baru. Mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, artinya suka musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritmis dalam musik. Izin monitor mic yang satunya dicopot dari C1. Nah, ada gambar nih, kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Kenapa sih kita harus bisa memahami gaya belajar? Ya, ini materi yang kedua. Kenapa
Kenapa sih kita harus memahami belajar? Nanti kalian definisikan, refleksikan, simpulkan ya. Di sini ada gambar, anggap saja ini burung. Di sini ada monyet. Di sini ada penguin. Ini gambarnya sedikit kecil ya karena nggak bisa di zoom. Gajah, ya, ikan, anjing, sama saya, manusia, ya. Semuanya berkumpul dalam suatu pembelajaran, ya, yang bisa semuanya akan diberikan hadiah. Si burung elang, dia pengen berusaha menjadi murid yang paling pintar. Si elang belajar, kita anggap saja burung ya. Burung ini belajar bagaimana caranya manjat pohon dengan cepat, belajar ternyata gagal ya. Kemudian si burung bertekad terus, berlatih terus, belajar berenang. Bisa nggak? Burung belajar berenang tidak gagal lagi. Burung pengen belajar berlari cepat, berusaha berlari cepat, bisa nggak? Tidak bisa. Alhasil dari berbagai pembelajaran, burung belajar manjat, burung belajar berenang, burung belajar lari, ternyata tidak bisa semua, gagal. Sampai-sampai karena burung tersebut belajar semua itu, dia lupa caranya dia terbang. Paham sampai sini? Inilah yang namanya dinamika pembelajaran. Jika kita belajar semuanya kita harus bisa, kita lupa dengan potensi yang kita miliki. Benar nggak? Elang ini, burung ini memiliki potensi kelebihan bakatnya untuk terbang. Benar nggak? Tapi karena dia berusaha menjadi yang terbaik dengan cara belajar lari, belajar renang, belajar main, dia sampai lupa dengan potensi atau bakatnya untuk bisa terbang. Sampai lupa. Sampai sini jelas? Ini sama seperti kalian. Kalian ada yang jadi burung, ada yang jadi monyet, ada yang jadi gajah, ada yang jadi ikan, ada anjing laut dan anjing. Ya, itu ibarat kita tuh seperti itu. Maksudnya sama-sama mencari ilmu. Tapi kita semua ini memiliki potensi bakat sendiri-sendiri. Setuju nggak? Oke. Dari gambar yang kamu amati tentang gaya belajar ini, dari gambar ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Ada yang berani? Oke, ada yang berani? Padahal saya nggak ngomong. Dari pembelajaran ini, ada yang memahami? Ada ya? Saya ulangi lagi. Ini gajah. Ini apa? Gajah. Jangan lihat saya gajahnya, ya. Lihat gambar. Gajah pengen jadi murid yang berprestasi. Dia belajar bagaimana caranya berenang. Dia belajar bagaimana caranya manjat. Bayangkan gajah manjat. Dia belajar bagaimana caranya terbang. Gajah terbang ada enggak ya? Ya. Ternyata gajah gagal semua. Sampai dia lupa bagaimana caranya jalan. Padahal potensi gajah itu bisa berlari cepat dan jalan. Tapi karena dia sibuk belajar berenang, dia sibuk belajar terbang, dia sibuk belajar manjat, gajah tidak bisa apa-apa karena lupa bagaimana caranya lari. Ini sama dengan kita sebagai pelajar. Kita memiliki bakat minat tersendiri, tapi karena kita belajar harus mengikuti semua itu, alhasil kita lupa dengan potensi kita. Oke, dari pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan? Oke, bagus. Jawab aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Apa yang kamu tangkap dari pembelajaran? Jawab aja. Oh, enggak tahu. Oh ini aja, oke, banyak. Mas, dapat menyimpulkan enggak? Ini cukup bisa ya, satu bulan aja bisa.
Yang kamu ambil dari saya tadi. Kita memiliki potensi masing-masing, artinya kita tidak perlu belajar sesuatu yang tidak mungkin. Itu yang kamu ambil ya? Ya. Yang dari perempuan ada satu. Mana yang biasanya hobi ngomong? Kamu? Oke, siap. Nah, nggak ada yang benar salah ya, jadi di sini semuanya benar. Oke? Apa yang kamu anggap dari? Tadi kata teman kamu, kita tidak perlu belajar ya dengan sesuatu yang tidak mungkin kita pelajari, tidak bisa. Kalau kamu yang kamu ambil, kayak belajar masing-masing. Ya, artinya dari gambar tersebut kita harus belajar sesuai dengan gaya belajar kita masing-masing. Apa sih gaya belajar itu? Nih, jelasin. Gaya belajar artinya mengakui dan merespon keberagaman kita ya untuk membacakan suatu pembelajaran. Contoh, oke, gaya belajar. Mengenali 3 gaya belajar. Di sini ada gaya belajar visual. Biasanya tipe gaya belajar visual ini lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca, mencatat, tertarik pada keterampilan visual seperti diagram image, map, video, instruksi, dan sebagainya. Nah, strategi pembelajarannya yang efektif gunakan gambar atau konsep. Biasanya orang yang gaya belajar visual itu suka menggambar ya. Oke. Gaya belajar auditori lebih cepat memahami jika informasi disampaikan secara lisan. Jadi kalau mendengarkan langsung paham. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Ya. Gaya belajar kinestetik yang ketiga lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung atau praktek. Ya. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Ya. Oke. Itu. Nah, kalian sudah tahu gaya belajarnya apa? Belum? Oke, kalau belum silakan buka HP-nya. Isi link Aku Pintar dari gaya belajar. Di situ ada linknya, keterangannya kan? Gaya belajar. Ada? Oke, saya beri waktu 5 menit untuk mengisi. Kurang lebih 5 menit. Linknya sudah dapat? Oke. Kayaknya pakai musik ya sambil dengerin kalian isi. Kita pakai musik ya. Gimana audio? Udah musiknya? Gimana musiknya, udah belum? Kalau nggak ada silakan kerjakan ya. Kerjain ya yang sungguh-sungguh. Nanti hasilnya di screenshot ya. Terus ditulis di gaya belajar yang di lembaran itu. Bluetooth, oke, ini. Kalau ada kesulitan boleh konfirmasi. Soalnya sedikit ya, sedikit. Kalau udah ketemu hasilnya ditulis di lembaran yang sudah saya bagikan. Bluetoothnya mana? Yang mana? Ini.
ada kesulitan, ditulis kesulitannya apa, terus tanyakan ke saya. Oke? Oke. Dibaca dengan teliti karena ini menentukan gaya belajar kalian. Nanti diisi di bagian sini, ya. Bagian sini kalian masuk ke kategori mana? Dijelaskan selama penjelasannya, di situ ada nanti. Yang sudah angkat tangan belum ya? Oke, banyak yang belum. Oke, Bapak tunggu. Udah? Belum? Ini sekalian kalian mencari tahu gaya belajar kalian itu apa, ya. Karena ini penting menentukan kamu cocoknya ikut eskul apa. Ya, kamu kalau belajar metodenya harus bagaimana. Ya, itu menentukan kalian. Profesi yang cocok buat kamu itu apa, itu muncul nanti. Ya. Jadi tolong isi dengan hikmat, ya, dengan hikmat. Udah? Belum? Yang gaya belajar ya? Oh, ada apa pilihannya? Selanjutnya gaya belajar. Oh, itu diurutin ya, diurutin. Kamu ngerjainnya apa dulu? Kayak kamu apa itu kepribadian ya, bukan gaya belajar. Tes kepribadian bukan gaya belajar. Man, kalau sudah oke, selanjutnya. Ya. Nanti ada yang ABC ya, ada yang kamu itu kan ada urutan tuh. Suka bernyanyi, suka membolos, suka makan, suka minum, diurutin urutannya. Kayak dia diurutin. Tadi benar nih. Kayak belajar udah nyampe situ kan? Udah. Gak bisa dua ya, satu dulu.
artinya nggak boleh nyontek ya. Ini kan kalian sendiri yang mengetahui kepribadian kamu. Kalau nyontek sama aja bohong. Artinya bohong kalau kamu itu kayak belajarnya kinestetik bohong. Udah. Apa hasilnya? Apa ini hasilnya? Oke. 60% 66 auditori. Ya, iya, 60% auditori. Ya, tulis. Aku pintar auditori, kayak belajar kamu di auditori. Saya di auditori ini. Tulis di keterangannya apa? Udah ya, udah selesai. Ya, ada yang sudah selesai. Ternyata gaya belajarnya selama ini auditori, ya, luar biasa. Nyadar nggak kalau kamu selama ini ternyata gaya belajarnya auditori? Nggak nyadar ya? Jadi kamu dengan mendengarkan, kamu udah paham. Oke, saya nggak pakai mic ya, karena mic-nya mati, jadi saya nggak pakai mic. Oke, bentar dulu, saya mau perbaiki ini. Oke, nyala. Cek. Oke. Ada yang sudah selesai lagi? Oke, apa kayak belajar kamu? Auditori visual, artinya kamu memiliki gaya belajar dua. Auditori dan visual, dengan melihat dan mendengarkan kamu bisa langsung paham. Oke, ditulis di sini. Ya. Berapa persen? Ditulis seperti visualnya 33%, auditorinya 40%. Ditulis. Sudah selesai? Apa kamu gaya belajarnya? Kinestetik dan auditori, luar biasa. Jadi dengan mendengarkan dan praktek kamu langsung bisa. Oke, ditulis ya. Berapa persen? Kinestetiknya 46%, mana kinestetik di sini? 30% auditori. Oke. Iya. Pure, kamu memang auditori. Kamu tadi apa? Auditori kinestetik. Oke, apa pengertian dibaca? Kayak belajar kamu cenderung lebih kuat pada kayak kerja kinestetik, bisa mendapatkan informasi dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya kata-kata itu daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Kayak belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan teknik untuk mengenal fakta, seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam WA. Kayak belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki kayak belajar auditori yang akan lebih menguncang cara baca kamu akan lebih maksimal. Kayak belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang dia dengarkan, yang memberikan penekanan pada segala sini dan kata balik baik yang dikatakan mampu. Oke, kamu nyangka nggak kalau gaya belajar kamu selama ini praktek kinestetik sama mendengarkan? Nggak menyangka ya? Oke, ada yang sudah? Oke, kamu apa? Visual kinestetik. Visual kinestetik, berapa persen? 46 dan 36. Yang 46 apa? 46 visual sama 36 kinestetik. Oke, apa itu visual dan kinestetik? Pegangnya, Bapak. Ya. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya, bukti-bukti konkret
harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Namun di sisi lain, kamu juga memiliki gaya belajar kinestetik yang akan lebih menunjang cara belajar kamu agar lebih maksimal. Bagus. Gaya belajar kinestetik adalah pembelajaran yang mampu menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik. Nyangka nggak? Kamu gaya belajarnya visual dengan melihat dan praktek langsung bisa? Pakai mic. Nyangka? Nggak nyangka ya? Selama ini gaya belajar kamu gimana? Kacau. Gak jelas ya. Sekarang kalau udah tahu, kamu gaya belajarnya kinestetik sama visual ya. Kalau itu tadi screenshot ditulis di sini. Kamu apa? Kinestetik sama visual Pakai mic. sama teori. Berapa persen? Auditori 36%, kinestetik 53%. Apa itu kinestetik yang kamu? Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami drama atau membaca teks buku. Nyangka nggak kalau kamu itu auditori? Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Yang perempuan ada yang sudah? Ini mic-nya ada lagi nggak? Mic-nya ada. Yang perempuan ada yang sudah? Sudah? Ayo belajar kamu apa? 100% visual? 63%. Bentar, saya ambil dulu ya supaya. Berarti hanya visual saja ya, lebih dominan. Bacakan. Berapa persen? 63%, Visual. visual 53%, Sudah. Baca itu kayak baca. gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret yang diperlihatkan terlebih dahulu agar terpaham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya kemudian mempercayainya. Nyangka nggak kalau kamu kayak belajarnya dengan melihat visual? Nggak nyangka ya. Semuanya ada yang masih mengerjakan? Udah semua? Luar biasa ya. Silakan hasilnya ditulis di jawaban. Kalau misalkan visual kinestetik atau visual auditori berarti 2 di kolom ini, isinya 2. Di kolom ini, boleh? Di kolom ini, ya. Di sini kan ada gaya belajar ketiga, ya. Silakan isi. Kalau 2, kalau 1, kalau 3. Oke? Setelah ini kita lanjutkan menggali 8 kecerdasan. Ya, ditulis. Udah tulis? Oke. Nanti kita akan membuat rencana. Tapi sebelum membuat rencana, kalian disuruh mengerjakan kecerdasan. Ya, asesmen kecerdasan. Misi link lagi. Jaringannya. Oke, kerjain lagi. Kalau enggak berarti ya apa? Tes. Oke, kita akan mengerjakan tadi tes gaya belajar ya. Sekarang tes kecerdasan. Bukan kepribadian ya. Tes kecerdasan coba.
tes kecerdasan yang 8 itu. Kemudian terakhir tes kepribadian. Kita tes dulu yang kecerdasan. Isi link lagi. Sudah buka link yang kedua? Belum? Di screenshot aja, nanti tulis di rumah nggak apa-apa. Di screenshot aja. Bisa screenshot? Bisa. Oke, screenshot cara yang mana? Udah tahu kan? 3 jari. Atau tekan tombol volleyball. Oke. Udah tes kepribadian. Tes kecerdasan. Sekarang. Ya yang di atas. Oke. Tadi gaya belajar kalian, ya bahwa gaya belajar kalian beragam ya. Ada yang kinestetik auditori, ada yang visual auditori, ada yang visual saja, ada yang kinestetik saja dan sebagainya. Ya. Dan banyak dari sini yang belum mengetahui ya, belum mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Oh ternyata gaya belajar saya dengan visual, dengan melihat diagram atau melihat gambar, saya lebih mudah memahami ya. Contohnya kalau pengertian apa dibuat seperti struktur kayak gitu ya. Oh ternyata dengan auditori, tadi laki-laki banyakkan auditori dan kinestetik ya. Dengan mendengarkan langsung paham ya. Kok saya baru nyangka ya kalau saya itu tipe gaya belajarnya auditori. Luar biasa. Ini sebelumnya belum pernah ada yang tes gaya belajar kalian? Belum pernah ada? Berarti ini yang pertama. Waktu SD, SMP? Belum. Ini baru pertama. Luar biasa. Berarti kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nanti Bapak juga akan tes ke setiap kelas. Ini Bapak hanya ambil video di kelas kamu. Nanti di kelas-kelas lain nggak ambil video, tapi langsung suruh ngerjain tesnya ya. Nah, ya sudah selesai tes kecerdasan. Yang sulit tanyakan. Gimana? Ya, yang di atas. Ya. Tes kemampuan. Oke, yuk kita lihat. Kita lihat di bukunya, di HP-nya, apa tipe gaya belajar kecerdasannya yang dimiliki, kecerdasannya cenderung kemana? Oke. Tadi ada yang gak nyangka gaya belajar saya kok visual, kok gaya belajar saya kinestetik. Udah keluar? Mana? Ini gaya belajar atau kecerdasan? Yang pertama, yang kemampuan. Ya, udah selesai? Belum. Oke. Ada yang sudah? Nanti di Zoom kalau sudah ternyata dapatnya apa. Apa? Ternyata sinyalnya. Coba cari lagi. Coba diklik-klik terus. Yang sudah angkat tangan.
Habis ini baru ke rencana karir. Kamu pengen eskul apa? Kamu pengen kemana? Ya. Setelah lulus dari sini dengan gaya belajar dan kecerdasan kalian mau kemana? Itu bisa tahu. Sudah selesai? Ini apa? Gaya kecerdasan. Oh, yang pertama tadi belum. Yang kedua. Ini saya tunggu kalian sampai hari ini kita kegiatan sampai kalian ngisi kecerdasan majmuk linknya. Kalau semakin cepat selesai. Tapi diisi dengan sungguh-sungguh karena ini menentukan gaya belajar dan kecerdasan kamu. Ini contoh Pak Hamdan. Pak Hamdan ini gaya belajarnya kinestetik dan visual. Jadi saya dengan melihat, dengan praktek lebih cepat bisa. Dan lihat, kamu lihat sendiri, orangnya tuh Pak Hamdan jalan-jalan terus, nggak nyaman kalau gitu. Itu tipe salah satu ciri tipe kinestetik. Ya, anaknya lebih aktif, cenderung tidak bosan. Ya, itu Pak Hamdan. Apakah ada yang sama? Kalau Pak Hamdan kinestetik visual, tadi ada yang visual kinestetik, berarti lebih dominan visualnya. Kalau saya lebih dominan kinestetiknya. Dan Bapak juga baru nyangka, oh ternyata saya ada visualnya. Dulu waktu saya kuliah itu di tes itu kinestetik saja, ternyata ada visualnya. Ada selesai? Banyak ya? Iya, ini sudah valid ya. Dari aplikasi Aku Pintar, dari link Aku Pintar ya. Mohon maaf ini belum dijelaskan tadi. Dari link Aku Pintar. Tes kemampuan. Pak Menu waktu ngisi cuma 40, enggak nyampe 20 menit ya, 5 menit selesai Pak Menu waktu ngisi. Ini enggak ada benar salahnya kan. Itu pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan apa yang kamu lakukan, yang kamu jalani, yang kamu terapkan. Sudah selesai, lihat hasil, screenshot. Ini berapa persennya ditulis ya di sini ya. Ini kamu yang dominan apa? Ini kamu TikTok topik nih, kamu LI baca apa? LI logika, matematika, interpersonal. Apa? Logika, matematika, interpersonal. Interpersonal. Oke, berapa persen? Berapa persen kamu? 89% logika, matematika. Kemudian interpersonal. Interpersonal. Berarti kamu pinter matematika? Enggak. Nyangka enggak kalau kamu logika matematika? Enggak nyangka, 89 loh logika matematika. Kemudian intrapersonal 89% loh kamu. Nyangka enggak kalau kamu seorang intra? Kayak dibaca intrapersonal itu apa? Di bawahnya.
kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan permasalahan secara logika, kemampuan dalam memahami serta memperkirakan perasaan, suasana hati, serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Nyangka nggak? Enggak. Oke, nyangka nggak? Enggak. Tapi kamu memang orang seperti itu? Enggak tahu. Nggak tahu. Oke, luar biasa. Sertifikasinya, kamu tulis di sini. Kamu maksudnya mana? Ditulis yang ada. Ditulis semua ini. Ini ada semua tuh. Ya. Oke. Ada yang sudah lagi? Luar biasa. Tadi logis, matematis dan interpersonal ya. Luar biasa. Sudah selesai. Ini tinggal diisi klik. Boleh yang sesuai dengan kamu. Oke. Laki-laki sudah dapat LI, logis, matematis dan interpersonal. Udah? 89% sama penjelasannya di sini. Nanti penjelasan screenshot aja nanti buat di Majbook. Apa kamu tipenya? Baca. Interpersonal. Bilang? Belum. Tapi interpersonal ya? Berapa persen tadi? 89 interpersonal. Tulis interpersonal kan? 89 itu ada tuh. Tapi belum sempat di screenshot. Teater itu tari, pertunjukan. Udah, coba dibaca. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri. Oke, kamu paham diri kamu sendiri ya? Oke, sesuai terus. Baca terus. Dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke, sesuai? Berapa persen? 100%. Wih, luar biasa. 100% kamu orangnya inter apa inter? Intrapersonal. Intrapersonal. Oke, tulis. Ada yang sudah? Apa? Intrapersonal Berapa persen? 89. Oke, apa itu intrapersonal? Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Sesuai? Sesama kamu? Kalau kamu menurut kamu salah, itu salah. Oke, sesuai? Nyangka nggak kalau kamu tipe intrapersonal? Nyangka, oke. Nyangkanya setelah ngerjain ini apa sebelumnya? Sebelumnya udah nyangka kamu orang intrapersonal? Iya. Oke, luar biasa. Kalau tadi ini nggak nyangka ya? Oke, ada yang sudah? Oke, apa? Interpersonal. Berapa persen? 92%. Apa itu intrapersonal? Intrapersonal ya? Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Nyangka nggak kalau kamu orang ini? Enggak, tapi yang sesuai apa yang ini? Oke, tapi nggak nyadar kamu orang ini lah ya, luar biasa. Screenshot diisi di situ. Oke, ada lagi yang sudah? Ya, berapa persen? Oke, tulis. Wah. Jadi kamu sudah mengetahui gaya belajar, mengetahui kecerdasan kamu seperti itu ya, luar biasa. Ada yang sudah lagi? Kamu sudah? Oke, LI, apa itu LI? Linguistik intrapersonal. Apa itu linguistik? Kemampuan seseorang dalam mengolah serta menggunakan kata dengan sangat baik dari segi lisan maupun tulisan. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman. Berapa persen linguistik? 89%.
ulangi. Oke, saya screenshot tulisan di sini. Berarti kamu dua tulis. Ada lagi yang sudah? Kamu sudah mengetahui gaya belajar kamu, sudah mengetahui kecerdasan kamu, ya. Semakin banyak kecerdasan berarti semakin cerdas, ya. Tapi bukan berarti yang nggak ada kecerdasan yang nggak ada, ya. Ada yang sudah? Saya tunggu. Udah, oke. Apa gaya kecerdasannya? Interpersonal. Ini intrapersonal dan interpersonal, luar biasa. Apa itu inter? Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang dipandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kemampuan dalam memahami serta memikirkan perasaan, suasana hati, serta keinginan orang lain yang ada di sekitar sehingga dapat meresponnya dengan baik. Sesuai apa yang kamu rasakan selama ini? Sesuai. Nyangka nggak kalau kamu itu tipe orang yang seperti ini? Nggak nyangka. Berapa persen intrapersonalnya? 75 luar biasa, ya. Inter sama inter diborong semua. Bisa jadi guru kamu ini. Ya, luar biasa. Dokter semuanya. Ada yang sudah lagi? Enggak? Apa jawabannya? Tadi udah ya? Udah, oke. Luar biasa, ya. Pak Hamdan orangnya intrapersonal. Tipenya 1-2. Ya. Visual kinestetik intrapersonal. Ya. Jadi Pak Hamdan punya 2 itu. Kamu sudah? Tadi udah ngomong? Oke, apa kamu? Kecerdasan. Apa yang interpersonal apa? Interpersonal. Ngomong nih. Interpersonal. Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan kemampuan tersebut. Iya. Oke. Berapa persen? 82%. Oke. Satu lagi. Udah selesai? Apa? Logika matematika. Lebih keras apa? Logika matematika. Logika matematika. Nyata nggak kalau kamu itu logika matematika? Maya. Ya. Apa sih logika matematika? Membacakan sesuatu masalah yang rumit sesuai itu. Ini yang di atas. Oh, kemampuan dalam menghitung, mengukur dan menyelesaikan permasalahan secara logika. sesuai apa yang kamu alami hidup ini. Sesuai ya? Berapa persen? 96%. 96%. Ya, saya catat ya. Oke. Luar biasa semua sudah memperhatikan. Sudah selesai semua ya? Yang belum angkat tangan? Oke, yang belum silakan di sini. Karena kita mau ke kecerdasan majmuk yang terakhir. Yang apa? Potensia. Yang ketiga itu link. Potensi diri ya. Oke. Kalau nggak sempat tulis, screenshot saja, nanti tulis di rumah, nanti dikumpulkannya besok. Udah ketiga. Ya ngerjain ketiga. Kalau yang sudah silakan kerjakan link yang ketiga. Tapi sebelum itu ada yang mau refleksikan nggak? Mas, siap refleksikan? Dari tes 2 tadi nih, apa yang kamu dapat? Dari gaya belajar sama kecerdasan. Kita dapat mengetahui potensi kita yang kita ketahui sebelumnya. Apa? Iya betul. Seperti logika matematika. Kecerdasan. Ya. Kecerdasan terus? Kalau tadi Gaya belajar. kinestetik. Oke, berarti selama belajar di sini kita mengetahui gaya belajar dan kecerdasan. Oke, ada lagi yang perempuan? Kamu? Ya. Oke, silakan. Apa yang kamu komentari
tentang dualit tadi hasilnya. Oh ini, jelas ya. Kamu mau tahu ya? Enggak. Ya, dari kegiatan ini tadi kamu dapat apa? Kamu mau tahu apa? Belajar. Dasar-dasar. Oke, kayak belajar kamu apa? Intrapersonal. Itu dasar-dasar. Kedua kayak belajar interpersonal itu apa? Apa? Mau ke belakang? Oh, mau ke belakang. Oke, sakit. Sudah dijemput. Soal kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke, terakhir silakan isi link terakhir. Itu kan ada gambar. Itu gambarnya itu fungsinya bukan diklik-klik tapi digeser-geser sesuai urutan. Tes yang ketiga. Ya, diurutkan. Ya, silakan kamu duluan. Dan di bawah diisi linknya ya di rumah ya. Yuk, saya beri waktu 5 menit biar selesai. Nih, selesai mengenal potensi. Selesai. Ini diurutin, ditarik-tarik sesuai urutannya. Iya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya. Hah? Kalau sudah urus selanjutnya. Ya. Aduh Pak, saya menyesal. Jadi langsung selanjutnya. Ya. Bisa diulangi. Yang terakhir, kepribadian tes. Nih. Ini fungsinya digeser-geser ya. Ada? Ngasih banget ya. MM-nya sampai kayak gitu. Yang video luar biasa. Sampai mojok. Yang satunya di sana, yang satunya di luar lagi siaran langsung kan. Lagi joget-joget. Ya. Oke, nanti ya silakan. Udah digeser-geser? Cara digeser-geser. Tuh, diurutin sesuai apa yang kamu suka ya. Fungsinya digeser-geser nih. Ya, kayak gitu ya. Oke, ada yang bingung lagi? Apa? Pendapat. Itu urutin. Akurat itu tepat. Luar biasa ya. Jadi saya mau ke belakang ditahan dulu ini. Taksi lagi ambil video, kalau saya nggak ada gimana ya? Ayo. Udah selesai? Luar biasa. Apa ini? Kamu tipe ini yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga, screenshot hasilnya. Oke. Dibacakan. Influence apa itu? Kamu adalah seorang humanis yang loyal. Humoris dan loyal. Oke. Kamu mampu menunjukkan rasa simpati sehingga Simpati. Oke. kamu tampil sebagai sosok yang hangat dan penuh pengertian. Banyak orang bertemu karena kamu adalah kedengaran yang baik. Kamu percaya kamu berarti orang yang memiliki arti. Yakin itu? Yakin. Berapa persen? Perbandingannya? 64 sama 77. Oke, screenshot nanti tulis di kolom. Oke. Ditulis di sini ya. Oke. Ada yang sudah? Udah, luar biasa. Namanya siapa? Ah? Oke,
Oke, apa yang kamu dapat SD? Steadiness, dominance. Apa? Steadiness, dominance. Apa itu? Saya nggak ngerti. Kamu adalah pekerja keras dan mampu menunjukkan profesionalitas. Kerja kerasmu tidak. Kamu adalah seorang pekerja keras dan mampu menunjukkan profesionalitas. mampu menunjukkan profesionalitas. Terus Kerja kerasmu tidak perlu diragukan lagi. kerja kerasmu tidak perlu diragukan lagi. Terus Kamu akan gigih dalam memulai suatu tugas dan akan terus berjuang hingga tujuanmu tercapai. oke, sesuai. Sesuai. Oke, apa kamu benar seperti itu? Iya, Pak. Oke, luar biasa. Terus berapa persen? Dominance 72, steadiness 75. Oke, berarti karir kamu udah tahu ya. Ya. Kalau ini screenshot, nanti tentukan karir kamu gimana. Ya, Pak. Oke. Ada yang sudah? Apa ini? Coba. Dengan siapa namanya? Lanismul Apa? serta jenis. Studies. Apa itu? Kamu adalah individu yang konsisten. Ini zoom. Kamu bekerja untuk menciptakan keharmonisan dan kestabilan dibandingkan dengan tipe lain. Kamu mampu untuk bergaul dengan berbagai macam tipe karena sikapmu yang rendah hati dan terkontrol. Oke, sesuai nggak? Suara, Pak. Tapi ngerasa nggak kalau kamu tipe seseorang seperti itu? Nggak merasa. Berapa persen? 85%. Oke, screenshot. Ada yang sudah selesai lagi? Udah, apa dapatnya? Yes. Apa itu yes? Kamu adalah seorang motivator yang bila-mana mengajarkan Orang motivator. sesuatu dalam tim. Kamu akan mendorong orang lain agar tujuan dapat tercapai. Profesi itu tuh salah satunya adalah guru. Kamu lebih suka dikenal sebagai pemimpin atau menjadi orang yang Pemimpin. bertanggung DPR jawab. bisa nih. Kamu juga tak segan untuk menawarkan bantuan. Selain itu, kamu adalah orang yang independen. Kamu independen. Oke, karena kamu seorang pemimpin. Berapa persen? Berapa persen? Stamina 68%, insulin 75%, stearin 64%. Oke, screenshot nanti ditulis. Oke. Dengan siapa? Najwa. Dapatnya apa? Yes. Dengan Najwa dapatnya apa setelah sisi potensi? Yang lain dengerin. Sehingga tak jarang kamu tampil sebagai sosok yang hangat dan penuh pengertian menyatakan keberkahan dan kamu karena kamu adalah pendengar yang baik. Kamu percaya bahwa setiap orang memiliki arti. Oke, terakhir ya. Sudah selesai semua? Ya. Sudah? Ya. Oke, saya pengen refleksi yang panjang. Siapa yang bisa bicara? Kita sudah mengetahui apa? Gaya belajar, kemudian tipe kecerdasan dan potensi. Oke, udah siap menjelaskan apa yang kamu dapat dari kegiatan ini? Dengan siapa? Dengan Ismul. Oke, Ismun. Guys, lihat saya dengan Ismun. Tadi sudah mengikuti tes gaya belajar, kemudian tes kecerdasan, dan yang terakhir tes potensi. Apa yang didapat oleh Ismun dari kegiatan hari ini dapat disimpulkan. Silakan Ismun. Mampu mengetahui potensi, Kamu dari potensi terus mengenali gaya belajar sendiri, oke, terus terakhir jenis kecerdasan. jenis kecerdasan. Oke. Semuanya sudah ya? Oke, kalau sudah, screenshot hasilnya. Yang belum lanjutkan ya, kalau ada yang belum. Tapi saya yakin sudah semua ya. Sudah semua ya? Oke. Silakan screenshot. Kemudian terakhir dari saya, karena waktu kita hampir habis, jadi nanti di rumah kamu tulis rencana karir masa depanmu yang sesuai dengan gaya belajar, potensi diri dan kecerdasannya. Satu, ditulis nih ya. Cocok ekstrakurikuler kamu apa aja?
berikan 3 ekstrakurikuler. Ya. Dengan gaya itu, bukan berdasarkan kemauan, tapi berdasarkan hasil itu, ya. Berdasarkan bakat kalian dan potensi kalian. Oke? Kemudian yang ketiga, profesi di rumah atau profesi setelah lulus di sini. Ya. Oke, siap? Kertasnya bawa, nanti besok dikumpulkan. Siap? Oke. Untuk mengawali kegiatan hari ini, saya ajak kalian bermain terlebih dahulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Lagi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak akhiri. Ya, Bapak akhiri. Jangan lupa nanti kerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.